Pemirsa, kita akan sampaikan informasi menarik di mana pemerintah ini berencana untuk memberikan bantuan tunai sekitar Rp600.000 kepada pegawai swasta. Penjualan dari produk makanan pokok dan kesehatan dinilai akan pulih lebih cepat jika bansos nantinya berhasil mengangkat daya beli masyarakat. Berikut liputannya. Meski tergolong defensif, sektor konsumer sulit menghindar dari tekanan ekonomi. Menengok kinerja PT Mayora Indah Tbk atau MYOR, laba bersih pada semester 1 2020 mencapai Rp938,47 miliar, tumbuh setinggi 16,2% years on years. Sementara PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR, laba bersih Rp3,62 triliun, turun 2,1% years on years. Penurunan ini merupakan dampak turunnya daya beli di tengah PSBB. Untuk itu pemerintah berencana memberi bantuan tunai Rp600.000 ke pegawai swasta. Ada beberapa syarat untuk bisa mendapatkan bantuan tersebut. Seperti penerima merupakan pegawai dengan gaji di bawah Rp5 juta. Uang tersebut akan diberikan kepada setiap pegawai selama 6 bulan lamanya. Untuk itu penjualan produk makanan pokok dan kesehatan diprediksi akan pulih lebih cepat jika bansos berhasil angkat daya beli masyarakat. Lantas bagaimana prospek emiten konsumer? Ya, bagaimana dengan prospek dari saham-saham berbasis konsumer? Berikut ini kita akan mencoba mengulas beberapa emiten yang bisa menjadi pilihan investasi bagi masyarakat investor maupun traders pada saat pembukaan perdagangan hari ini. Ya, yang pertama dari PT Mayora Indah Tbk dengan kode sahamnya MYOR. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda infografik dari fundamental pergerakan dari Mayora. Ya, kita lihat efek bansos ini terhadap emiten konsumer akan seperti apa. Kita lihat dari kinerja penutupan Jumat kemarin. MYOR atau Mayora mengalami tekanan hingga 0,88% di level 2.260 dengan kinerja year to date masih bergerak positif 10,2%. Adapun PE ratio sekitar 27 kali dengan net profit di sepanjang semester 1 2020 masih mendapatkan kinerja ataupun laba bersih hingga Rp938 miliar. Market cap-nya mencapai Rp50,5 triliun dan itu adalah dari Mayora. Selanjutnya kita akan cermati bagaimana dengan PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR. Seperti apa nanti bisa memberikankah salah satu trigger positif untuk saham-saham berbasis konsumer ini. Ya, kita akan lihat bagaimana dengan Unilever. Kinerja pada penutupan kemarin juga masih mengalami tekanan minus 0,6% di level 8125 dengan kinerja year to date ini juga masih merah minus 3,2% dengan PE ratio sekitar 42,7 kali. Net profit di sepanjang semester 1 2020 adalah Rp3,6 triliun. Market cap-nya mencapai Rp310 triliun. Demikian update dari emiten-emiten berbasis konsumer yang nanti akan diuntungkan dengan adanya pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ibu Rizka Afriani, pengamat pasar modal. Baik, Ibu Rizka. Ya, itu tadi sudah disampaikan dua emiten yang mungkinkah ini bisa menjadi pilihan investasi bagi masyarakat investor maupun traders di sepanjang perdagangan hari ini. Ada dana bantuan langsung tunai, bantuan sosial, dan beragam juga jenis-jenis bantuan yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Karena ini juga untuk mengantisipasi adanya tekanan ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi yang negatif pada kuartal ketiga nanti. Iya, saya melihat memang itu adalah suatu hal yang positif untuk baik untuk Unilever maupun Mayora. Karena dengan adanya bansos tersebut, tentunya penjualan mereka juga akan menjadi lebih baik gitu. Seperti halnya memang kalau kita perhatikan di kuartal kedua itu seperti Mayora. Seperti halnya Mayora masih mampu mencatatkan kenaikan, bahkan juga per Juni itu mencatatkan laba bersih hampir dengan 1 triliun. Jadi secara keseluruhan memang kinerja dari sektor consumer good ini, khususnya Mayora dan Unilever yang merupakan saham defensif, ini penurunannya juga tidak mengalami penurunan yang signifikan kalau kita lihat dari grafiknya, karena mereka cukup tahan. Jadi kalau saya lihat untuk jangka panjang ini sangat masih menjadi suatu hal yang cukup bagus, cukup positif untuk kita bisa masuk ke saham-saham Unilever
ataupun Mayora. Kalau kita lihat Mayora juga secara rating sendiri kemarin kan juga dari Fitch tetap mempertahankan ratingnya di stabil atau untuk jangka panjang di double A gitu. Jadi saya lihat juga memang ketahanan dari sektor konsumer itu lebih kuat dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya. Baik, untuk Mayora sendiri, bagaimana rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk perdagangan hari ini? Akankah kita bisa mengambil posisi buy atau masih wait and see? Untuk Mayora sendiri, kita sudah bisa melakukan posisi buy dengan harga di closing price kemarin itu juga masih menarik di 2.550 atau kita bisa beli di range-nya itu bisa ambil buy on weakness di kisaran 2.300 sampai 2.550 seperti itu. Baik, 2.300 sampai dengan 2.350 closing kemarin itu di 2260 untuk pergerakan dari Mayora. Berarti current price pun nanti pada saat opening masih bisa ya? Iya, current opening masih bisa. Maaf, itu untuk targetnya di 2.550 untuk Mayora. 2.550 untuk jangka pendek ya? Untuk jangka pendek. Baik, itu dia untuk Mayora bisa menjadi pilihan investasi, hajar kanan saja masih boleh begitu. Untuk Unilever bagaimana? Seberapa kuat? Karena tekanannya year to date sebenarnya masih negatif ya, 3,2% tadi. Iya, kalau untuk Unilever sendiri memang tekanannya juga cukup besar di kuartal kedua. Dia mengalami perlambatan dari pendapatannya. Juga kalau misalkan kita lihat secara bisnis keseluruhan konsumsi ini masih cukup bagus, apalagi dalam skala besar ya. Saya melihat untuk Unilever kita bisa melakukan buy di level 8.125 ini, kemudian dalam jangka panjang itu kita targetkan di 9.000. 9.000 untuk long term? Untuk long term. Jangka pendek masih Anda rekomendasikan untuk Unilever atau tidak? Kalau untuk Unilever, ini lebih kepada kita menunggunya untuk jangka panjang karena pergerakan harga sahamnya juga tidak terlalu signifikan untuk kenaikannya, Mas. Baik, itu dia. Berarti Unilever lebih kepada untuk investasi jangka menengah panjang, sementara untuk yang jangka pendeknya ada Mayora ya? Iya. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya dana-dana bantuan yang diberikan untuk masyarakat Indonesia, Anda melihat ke sektor konsumer ini akankah menjadi pilihan yang cukup seksi? Untuk pilihan yang cukup seksi itu tergantung dari mana persepsinya nih. Kalau misalkan kita lihat dari jangka panjang ini tentunya masih cukup menarik. Tapi kalau kita lihat dalam jangka pendek, kenaikannya itu juga cukup terbatas. Jadi kalau misalkan kita mau lihat sektor yang kenaikannya lebih cepat, tentunya memang seperti halnya sektor perbankan itu lebih cepat kenaikannya dibandingkan dengan sektor consumer goods. Baik, itu dia untuk dari beberapa saham pilihan yang diberikan oleh Mbak Rizka Friani.